Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yeay. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yeay. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas disiapkan. Sudah siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama agar menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sekarang Pak Guru absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini kira-kira tidak masuk? Ahmad Hadi. Hadir. Aurel? Gak hadir? Mana? Sakit ya? Hafiza. Khairuni Zahra Amelia. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sudah terlihat semuanya di papan? Tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Coba perhatikan gambar di papan tulis. Gambar apa ini? Kopi. Kopi paling nikmat ya kalau kita minum kapan? Pagi-pagi? Malam ya? Pernah minum kopi semua kan? Suka minum kopi? Suka lah. Orang kecil kalau nggak suka minum kopi, wah kebangetan ya. Karena di daerah kita ini salah satu penghasil kopi terbesar ya. Coba kembali lagi ke depan, perhatikan. Bagaimana cara membuat kopi yang nikmat? Nah, ada yang tahu gimana caranya membuat kopi yang nikmat? Yang pertama, pasti siapkan apa dulu? Gelas. Oke, siapkan gelas. Kemudian apa lagi? Air. Airnya? Air hangat, air mendidih. Kemudian apa lagi? Gula. Masukkan gula. Terus apa lagi? Masukkan kopi. Terus diapakan? Diaduk. Kemudian setelah itu diapakan? Ya, disajikan, diminum, diseruput. Nah, baru kerasa di situ nikmat. Ya. Pernah buat kopi sendiri semuanya? Oke, baik anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua adalah menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga adalah menganalisis masalah dengan cara berpikir komputasional. Dan yang keempat adalah menuliskan langkah-langkah instruksi dengan benar dan efisien. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semuanya perhatikan di depan ya. Kelihatan? Siapkan fokus kalian. Good
telah menguji seberapa fokus kalian ya. Tadi masih ada beberapa yang keliru untuk menjawab. Padahal tadi perintahnya adalah sebutkan warnanya. Tapi kalian membaca tulisannya sehingga kalian bisa terkecoh. Artinya kalian masih belum fokus. Oke, kita perhatikan ke depan. Setelah ikutin gerakan yang ada di video ya. Ikutin gerakan yang ada di video. Udah siap? Sekarang, pernahkah kalian mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sebelum itu Pak Guru tanya dulu. Tadi cara membuat kopi, sekarang Pak Guru tanya, bagaimana cara membuat mie instan? Pernah buat mie instan? Bagaimana langkah-langkahnya membuat mie instan? Yang pertama, siapkan mie instannya dulu. Yang selanjutnya, ambil air, tuangkan ke panci. Kemudian diletakkan di atas kompor. Setelah itu dia apa? Hidupkan kompornya. Tunggu sampai matang. Kemudian ngapain? Apa? Bumbunya. Masukkan ke piring. Setelah itu ambil minyak dan tuangkan. Kemudian siap untuk disajikan, dimakan kalau mie ya. Dari masalah-masalah itu kita dapat memecahkan semua masalah itu dengan cara berpikir komputasional. Nah ini berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi kita itu harus berpikir selayaknya komputer. Oke. Kemudian dari berpikir komputasional itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami. Contohnya yang tadi, bagaimana cara membuat kopi yang nikmat? Itu masalahnya, ya kan? Kemudian kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita pecah bahan dan alatnya dulu. Ada apa saja? Kopi, gula, air, kafir, sendok, dan lain-lain. Kemudian kalau sudah terkumpul semuanya bahan dan alat, baru proses pembuatannya. Jadi kita pecah satu persatu. Itu adalah dekomposisi. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Pola yaitu langkah-langkah apa? Kesamaan. Mengidentifikasi kesamaan yang setiap kali terjadi. Contohnya, kamu minum kopi setiap kapan? Setiap hari. Di pagi hari, di malam hari, ya kan? Pagi-pagi pasti minum kan? Kalau orang kecil biasanya pagi bangun tidur udah disiapkan kopi, ya kan? Sama ibu kalian, bapak kalian, ayah kalian pasti sudah langsung seruput bangun tidur ya. Nah, itu terjadi berkali-kali dan terjadi setiap saat, ya bang? Terjadi setiap hari, ya kan? Nah, itu disebut dengan pola. Contoh yang lain, kalian berangkat ke sekolah setiap jam 6:30, ya kan? Dari rumah berangkat ke sekolah jam 6:30, dan itu
Setiap hari kecuali hari ini. Nah, kejadian yang terjadi beberapa kali itu disebut dengan pola. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak penting. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya abstraksi ini kita pilih hal-hal yang penting dari pemecahan masalah yang tadi, seperti dekomposisi di awal, membuat kopi ya. Contohnya membuat kopi, tadi kan kita bahan-bahannya ya kan dipilah, alat-alatnya ya kan dipilah, kemudian proses memasaknya ya kan. Nah, pada abstraksi ini kita ambil poin-poin penting. Kalau membuat kopi, poin pentingnya apa saja? Coba misalkan 3 bahan penting dalam membuat kopi. Apa saja? Gula, bubuk kopi, air. Gitu. Iya. 3 bahan penting dalam membuat kopi. Kalau tadi kita rinci banyak, ada sendoknya, ya kan? Ada kompornya, ada pancinya. Tapi kalau kita pilih menjadi 3 yang paling penting untuk membuat kopi, ada apa saja? Air. Dan yang terakhir adalah algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, jadi pada algoritmik thinking ini yaitu menyusun langkah-langkahnya. Kayak tadi membuat kopi, ya kita susun. Pertama, siapkan bahannya. Yang kedua, alat-alatnya. Yang ketiga, masukkan air ke dalam panci. Yang keempat, nah itu adalah berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah sedikit paham ya? Oke, agar kalian lebih paham, sekarang perhatikan ini. Sekarang perhatikan video berikut ya, agar kalian lebih paham. Coba perhatikan tentang berpikir komputasional. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Krian, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Oke, barusan di video sudah dijelaskan ada berbagai macam pola berpikir, berbagai macam prinsip berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi katanya tadi kan di video, yaitu memecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah kecil. Contohnya tadi ngapain? Dekomposisi, membersihkan. Ya, menata buku kan, bersihkan kan. Nah, itu adalah dekomposisi. Kemudian tadi ada pola recognition ya kan, yaitu memancing.
bawah bayangan pokok yang teduh. Kemudian tadi ada abstraksi, ya kan? Di bagian mananya abstraksi? Ya, banyak pohon mangga, tetapi kita akan fokus kepada mangga yang sudah matang. Itu disebut dengan abstraksi. Kemudian yang terakhir ada apa tadi? Berpikir algoritmik, yaitu apa? Membuat apa? Ya, membuat jus mangga. Langkah-langkah membuat apa? Jus mangga. Nah, baik anak-anak, sampai di sini bagaimana? Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, agar kalian lebih mudah memahami materi ini, di sini Pak Guru sudah menyiapkan LKPD ya. Pak Guru sudah menyiapkan LKPD. Namun sebelum itu Pak Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ini adalah kelompok pertama sudah ya. Ini kelompok 2, yang di sebelah sana kelompok 3. Ya, kelompok 3. Nah, di sini sudah ada LKPD. Setelah ini Pak Guru bagikan kepada masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini di LKPD sudah jelas ya, sudah ada instruksinya ya. Nah, coba perhatikan di situ. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah, sehingga ia tidak sempat sarapan pagi. Namun, Benny masih sempat membuat susu coklat. Ia mengambil gelas dan menuang 2 sendok bubuk susu ke dalamnya. Setelah itu, Benny menambahkan air dari dispenser. Tetapi, air tersebut tidak panas. Akibatnya, susu coklat yang dibuat Benny tidak larut sempurna dan rasanya kurang enak. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh Benny. Nah, di LKPD sudah jelas. Menurutmu yang nomor 1 ya, apa kesalahan urutan langkah yang dilakukan Benny saat membuat susu coklat? Sudah bisa dipahami? Apa kesalahannya sehingga susu coklatnya Benny itu tidak enak, ya kan? Kemudian yang kedua, tuliskan algoritma atau langkah-langkah yang benar untuk membuat susu coklat agar larut dan enak diminum. Nah, setelah kalian menemukan kesalahan dari langkah-langkah yang Benny lakukan, kalian tuliskan langkah-langkah membuat susu coklat yang benar, yang enak, yang tidak sama tentunya dengan masalah yang dihadapi Benny. Kalau Benny sudah selesai membuat susu coklatnya, maka Benny akan berangkat ke sekolah. Nah, Benny akan berangkat ke sekolah. Ketika berangkat ke sekolah, bantulah Benny dan bus sekolahnya sampai di sekolah. Yaitu kalian membuat jalan dengan cara kalian gunting jalannya bawah, kalian tekan sekiranya Benny dan busnya sampai ke sekolah. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau sudah silahkan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kelompok ini juga bisa bagian detailnya. Kamu tulis aja di sini dulu. Kesalahan yang Benny lakukan adalah apa? Menuang air apa yang tidak? Ya, yang tidak panas. Kemudian kalau sudah kamu buat langkah-langkah bersusu coklat yang benar menurut kamu, bisa dipahami? Oke, silakan.
selanjutnya kita akan laksanakan presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok silakan dipresentasikan ke depan tentang hasil diskusi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sudah siap? Kira-kira yang akan maju terlebih dahulu dari kelompok siapa? Kelompok 1? Sudah siap ya kelompok 1? Oke, kalau kelompok 1 sudah siap, silakan kelompok 1 maju ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Nanti barangkali ada yang kurang jelas, silakan boleh disanggah ataupun bertanya ya. Oke, kelompok 1 silakan ke sini terus. Silakan. Coba dulu ya. Oke, sini ya. Terus. Oke, yang nih, moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan berikut. Menurutmu apa kesalahan urutan langkah yang dilakukan Leni saat membuat susu coklat? Meni menambahkan air dari dispenser yang tidak panas dan akibatnya susu yang dibuat oleh Meni rasanya kurang enak. Nah, ini adalah jalan yang dibangun oleh kelompok 2 ya. Lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan dan lurus. Oke, silakan moderator barangkali ada pertanyaan dari Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau sudah tidak ada silakan ditutup kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. 1. Menurutmu apa kesalahan urutan langkah yang dilakukan Beni saat membuat susu coklat? Air yang dari dispenser dingin atau tidak panas sehingga susunya tidak larut yang menyebabkan kurang enak rasanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang terakhir ya untuk kelompok 1. Kelompok 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jadi barusan semua kelompok telah melaksanakan presentasi ya. Nah, kalian semuanya telah melaksanakan presentasi. Dari hasil presentasi yang telah kalian diskusikan tadi ya, hampir semuanya sama ya, yaitu permasalahan dari Beni adalah membuat susu coklat tidak menggunakan air panas sehingga susu coklatnya kurang enak. Seharusnya langkah-langkah yang benar membuat susu coklat ya seperti yang sudah kalian presentasikan tadi, yang sudah kalian diskusikan. Tentu saja yang pertama, siapkan alat dan bahan, campurkan semua bahan-bahannya. Kemudian kalau menggunakan dispenser ya tunggu dispensernya sampai panas. Kalau menggunakan kompor berarti harus memasak air sampai mendidih. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas yang sudah tercampur bubuk coklat. Kalau kurang manis tambahi gula. Kemudian kalau sudah dicampur semuanya baru diaduk. Setelah diaduk kalian apa? Siap disajikan atau siap diminum. Ada hal yang menarik dari kelompok 1 dan tidak ada di kelompok yang lain tadi, yaitu kelompok 1 setelah disajikan tidak lupa untuk menulis langkah-langkahnya, mencuci gelasnya kembali sampai bersih, dan selanjutnya pergi berangkat ke sekolah. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik anak-anak semuanya. Jadi berpikir komputasional itu dapat kita simpulkan bersama-sama ya, bahwasanya
bahwasanya berpikir komputasional merupakan cara berpikir yang cerdas, teratur, dan logis untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Seperti tadi kalian secara tidak langsung telah membantu Benny menyelesaikan masalah dalam membuat susu coklat. Kalian telah berpikir logis tadi dan kalian telah berpikir cerdas. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang berpikir komputasional ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, agar lebih memahami tentang materi kita hari ini, Pak Guru sudah menyiapkan di sini yaitu lembar refleksi dan lembar evaluasi. Kalian setelah ini kerjakan, nanti dari hasil evaluasi ini nilainya akan Pak Guru masukkan ke dalam daftar nilai. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian setelah ini kerjakan masing-masing individu. Ini Pak Guru sudah ada lembar evaluasinya. Jangan lupa nama ya. Namanya ditulis di paling atas. Nama masing-masing karena kan tugas individu ya. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian barusan telah mengerjakan soal evaluasi. Nah, pada kali ini kita akan merefleksi tentang pembelajaran kita mulai dari awal sampai terakhir. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, berpikir komputasional. Ada dekomposisi, kemudian ada pola recognition, kemudian ada abstraksi, dan yang terakhir berpikir algoritmi. Oke anak-anak. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini? Senang? Oke, terima kasih. Kemudian bagian mana yang membuat kalian suka atau berkesan dalam pembelajaran ini? Bagian ada yang bekerja sama saat diskusi, ada saat presentasi. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan nanti refleksi itu kalian tulis di buku kalian ya. Kemudian anak-anak, selanjutnya Pak Guru berharap dari pembelajaran ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu untuk berpikir komputasional. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, mungkin demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya tentang materi berpikir komputasional. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang setelah ini akan dipimpin oleh ketua kelas agar pembelajaran kita hari ini tentu saja dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa.